Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Sementara itu, Agam yang masih mengendarai mobilnya langsung menghubungi Mars untuk menanyakan keadaan baby dan dibawa ke rumah sakit apa. Bukan tanpa alasan ia menghubungi sepupunya itu, karena tadi Mars ikut pergi bersama dengan keluarga besar Arbeto, dan sudah pasti pria itu tahu di mana keberadaan baby. Mars, bagaimana keadaan baby? Dia dibawa ke rumah sakit mana? Tanya Agam setelah sambungan ponselnya diangkat oleh sepupunya. Baby ada di rumah sakit internasional. Agam langsung mematikan ponselnya setelah tahu di mana keberadaan baby. Tanpa mendengar lebih lanjut perkataan Mars, ia mengemudikan kendaraannya dengan kencang agar cepat sampai di rumah sakit internasional. Dan dalam waktu kurang dari 15 menit, Agam pun sudah sampai di rumah sakit tersebut. Dengan berlari cepat, ia langsung masuk ke dalam rumah sakit dengan tujuan ruang IGD. Namun setelah sampai di ruangan tersebut, ia tidak menemukan keberadaan baby. Tidak putus asa, Agam pun berjalan keluar mencari di setiap ruangan sembari menghubungi nomor Mars untuk bertanya di ruangan apa baby dirawat. Namun belum sempat sambungan ponsel itu terhubung, matanya justru menatap sosok yang tidak asing baginya. Sosok yang sejak tadi membuatnya begitu cemas. "Baby!" teriak Agam mengejar sosok yang sedang berjalan di depannya. Merasa namanya dipanggil, baby langsung menatap ke belakang, lalu tersenyum saat melihat Agam berlari ke arahnya. "Hei, kau baik-baik saja?" Agam menatap intens gadis yang ada di hadapannya. Ia begitu bahagia saat melihat sosok yang sejak tadi membuatnya cemas, ternyata dalam keadaan baik-baik saja dan tidak terluka sedikit pun. Baby sendiri hanya menjawab dengan anggukan kepala dan langsung menghindar saat Agam ingin memeluknya. "Aku begitu khawatir padamu." Agam ingin mendekati baby, namun gadis itu seperti menjaga jarak dengannya. Aku baik-baik saja dan merasa sangat bahagia karena kau ada di sini mencariku. Dan itu artinya aku mempunyai tempat yang istimewa di hatimu." Baby tersenyum sembari menatap intens wajah pria yang sangat ia cintai. "Tentu saja kau istimewa karena kau adalah adik dari Boy Arbeto dan adik sepupuku." Senyum di bibir baby langsung menghilang, berganti dengan raut kesedihan. "Sampai akhir pun kau selalu menganggap aku sepupumu." "Baby, bukan begitu. Agam menghentikan ucapannya saat mendengar suara ponselnya berdering dan langsung mengangkat panggilan tersebut saat melihat nama Mars tertera di layar ponselnya. "Kau di mana?" tanya Mars saat sambungan ponselnya terhubung. Agam menengok ke kanan dan ke kiri, lalu ke belakang, mencari tahu saat ini dirinya ada di lorong mana. Ia pun berjalan mencari seseorang yang lewat untuk bertanya. Namun tidak ada satu orang pun di lorong itu, kecuali dirinya dan juga baby. "Sudahlah, cepat kau kemari, kami ada di ruang ICU." "Ruang ICU? Memangnya siapa yang dirawat?" tanya Agam dengan bingung. "Kau masih saja bertanya, tentu saja baby," ucap Mars dengan kesal. "Baby, tapi dia..." Agam menengok ke belakang, namun tidak ada siapapun di sana. "Baby, kau di mana?" Agam berjalan mencari keberadaan gadis yang baru saja ia ajak bicara. "Kenapa kau mencari baby? Bukankah sudah aku katakan dia ada di ruang ICU? Jadi cepat kau kemari, karena sebelum baby tidak sadarkan diri, dia terus memanggil namamu." "Dek, tidak, ini tidak mungkin. Baby baik-baik saja. Aku baru saja berbicara dengannya." Tangan Agam bergetar sambil terus berjalan mencari keberadaan baby. Kau itu gila. Mana mungkin kau berbicara dengan baby? Karena saat ini baby ada di ruang ICU. Mobilnya menabrak pembatas jalan saat dia ingin menghindari." Semua perkataan Mars tidak bisa Agam cerna dengan baik, karena saat ini ia sibuk mencari keberadaan baby. Karena Agam sangat yakin ia tadi bertemu baby dan tidak sedang berhalusinasi. "Baby, kau jangan bercanda, cepat keluar."
Dengan putus asa, Agam berlari mencari keberadaan gadis itu. Dan tiba-tiba saja kepalanya terasa pusing. Dan di detik berikutnya, pandangan matanya berubah menjadi gelap. "Bagaimana keadaannya?" tanya Mars pada dokter yang memeriksa Agam. "Tuan Agam baik-baik saja dan sebentar lagi dia akan sadar," jawab dokter. Syukurlah, Mars kini bisa bernafas dengan lega karena sejak tadi ia khawatir dengan keadaan sepupunya itu yang ia temukan di lorong ruangan dekat dengan kamar mayat yang jarang dilewati oleh orang. Untung saja ia dapat melacak keberadaan Agam melalui ponsel sepupunya itu. Are you okay?" tanya Mars saat melihat sepupunya mulai sadarkan diri. Agam yang ditanya hanya diam saja sembari menatap keseluruhan ruangan. "Baby, Mars, di mana baby?" tanya Agam saat teringat keberadaan gadis itu. "Baby ada di ruang ICU dan sampai sekarang belum sadarkan diri." "Tidak, itu tidak mungkin. Baby baik-baik saja, bahkan aku sempat berbicara dengannya." Kau itu sudah sadar belum? Atau masih berhalusinasi?" Mars menatap dokter yang ada di sampingnya. "Aku harus mencari baby." Agam turun dari ranjang dengan tergesa-gesa, lalu keluar dari ruangan dengan wajah yang bingung. "Kalau kau ingin bertemu baby, ikut aku." Dengan diam dan tanpa banyak bicara, ia berjalan mengikuti Mars dari belakang. Dan saat mereka berhenti di sebuah ruangan, ia bisa melihat Mom Luna, Ded Dava, Boy, dan juga Tita sedang duduk dengan raut wajah penuh dengan kesedihan. "Masuklah." Mars membuka pintu ruangan. Agam pun berjalan masuk hingga langkah kakinya terhenti dan wajahnya seketika itu juga memucat. Saat melihat sosok yang tadi terlihat baik-baik saja, kini terbaring lemah dengan kedua mata tertutup dengan alat bantu pernafasan di kedua lubang hidung gadis itu. "Baby, bagaimana? Sekarang kau sudah percaya?" tanya Mars yang berjalan menghampiri sepupunya yang tampak diam di tempatnya. Agam tidak menjawab perkataan Mars. Pandangan matanya terus menatap ke arah baby dengan perasaan campur aduk di hatinya antara sedih dan bingung menjadi satu. Mobilnya menabrak pembatas jalan dan saat dibawa ke rumah sakit, keadaannya sudah tidak sadarkan diri sampai dengan saat ini. Jelas Mars panjang lebar. "Dan saat aku menghubungimu beberapa menit yang lalu, jantung baby berhenti berdetak. Itu sebabnya semua orang yang ada di luar masih syok dan menangis." "Jantungnya berhenti berdetak? Maksudmu, baby?" Agam tidak dapat meneruskan perkataannya. "Ya, dia hampir dinyatakan meninggal, tapi untung saja dokter masih bisa menyelamatkannya." Mars menepuk pundak Agam, lalu berjalan keluar ruangan, membiarkan sepupunya untuk melihat keadaan baby. Sementara itu, Agam yang masih terpaku di tempatnya hanya mampu menggenggam tangan baby tanpa satu kata pun. Jujur, ia masih terkejut dan bingung dengan kejadian yang dialaminya. Terlebih saat melihat keadaan gadis yang selalu membuatnya kesal, kini hanya diam berbaring tak berdaya. "Baby," lirih Agam dengan rasa sesak yang ada di dalam dadanya. Tanpa sadar, air mata menetes di kedua sudut matanya. Air mata yang tak pernah ia keluarkan saat dirinya jatuh terpuruk seperti apapun, bahkan saat adiknya sedang sakit sekalipun. Apa ini? Agam mengusap air matanya, lalu turun mengusap dadanya yang terasa sesak. Karena tidak ingin berlama-lama di situasi yang tidak pernah ia rasakan, Agam pun memilih keluar dari ruangan begitu saja. Dan saat ia sudah di luar ruangan, Agam melihat kesedihan di mata seluruh keluarga besar Arbeto dan Graham. Ia memilih duduk diam di antara para sepupunya, dengan sejuta tanya tentang perasaan sesak dan sedih yang tengah ia rasakan di hatinya. Kenapa kau ada di sini? Bagaimana dengan pernikahanmu?" tanya Dava saat menyadari keponakannya sudah keluar dari ruang perawatan baby. Aku belum sempat menjawab pertanyaan Uncle Dava. Ia melihat kedua orang tua dan ketiga adiknya berjalan ke arahnya. "Luna, bagaimana keadaan baby?" tanya Minnie yang langsung memeluk sahabat baiknya itu.
Putriku masih belum sadarkan diri, jawab Luna yang kembali menangis. Sedangkan David memilih menepuk bahu Dava untuk memberikan dukungan pada sepupunya itu yang terlihat sangat bersedih. "Bagaimana kronologi kejadiannya?" tanya David. Dava pun menceritakan apa yang dikatakan oleh saksi mata dan juga pihak rumah sakit yang menangani baby setelah kecelakaan itu terjadi. Agam yang duduk di antara mereka mendengarkan semua perkataan Uncle Dava sembari meremas kedua tangannya dengan wajah yang gelisah. Ia merasa sangat bersalah karena secara tidak langsung sudah membuat baby kecelakaan, dan jauh di lubuk hatinya yang terdalam, ia merasa takut baby pergi begitu saja dari sisinya. Karena hal itu pula lah yang membuat Agam tidak ingin pergi jauh dari ruangan baby. Ia terus berada di sana selama beberapa hari ini tanpa peduli pandangan aneh keluarga besar mereka tertuju padanya. Pulanglah dulu, banyak yang harus kau urus setelah kekacauan 3 hari yang lalu, ucap Luna pada keponakannya yang terus berada di sisi baby dan hanya keluar di saat pria itu berganti pakaian. Keponakannya itu berubah menjadi lebih dingin dan terlihat sangat tertekan. Baby belum sadar, jadi Agam tidak meneruskan perkataannya. Onti tahu kau pasti merasa bersalah atas keadaan baby, karena dia kecelakaan di saat menghadiri pernikahanmu. Tapi tolong jangan seperti ini. Luna mengusap air matanya yang kembali terjatuh, mengingat sudah 3 hari putrinya masih belum sadarkan diri. Baby pasti sedih melihat orang yang dicintainya menyiksa dirinya sendiri karena rasa bersalah. Agam begitu terkejut saat Onti Luna mengetahui perasaan baby padanya.